Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dan dapat melakukan presentasi untuk membahas terkait hasil diskusi kita tentang materi mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Dr. Ratna tercinta, yaitu Dr. Ratna Septianti, SE MSc AKT, dan teman-teman semua dari kelompok 2 akuntansi keberlanjutan, yaitu dengan anggota tentunya saya sendiri, Anabella Putri Hutami, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan selain itu ada teman-teman saya yang cantik tentunya. Yang pertama ada dia Ayu Sukma Putri, Lutfi Adelia Kurnia Putri, Nyimas Amanda Zaskia, Maria Rizna Siswanti, Angeli Suryaning Jonathan, Naila Rahmawati, Tika Cahyaning Tias, Kaila Hans Agustin, Zakina Ayudya Filzada Putri, Rafia Aulia Izati, Andini Talia Irham, dan Kanza Mary Claudia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke next slide aja. Dan kita persilahkan rekan kita, yaitu Zakina, untuk menyampaikan materi yang pertama terkait dengan akuntabilitas. Untuk Zakina, dipersilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan akuntabilitas. Nah, akuntabilitasnya apa sih teman-teman? Akuntabilitasnya merupakan sebuah prinsip penting yang dipegang oleh suatu organisasi agar organisasi tersebut kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, umumnya akuntabilitas itu terdiri dari 2 aspek, yaitu ada aspek pertama adalah legal compliance dan yang kedua adalah social expectation. Nah, berikut tentang akuntabilitas, kewajiban hukum dan juga moral. Seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, itu ada namanya social expectation dan juga legal compliance. Nah, legal compliance ini apa sih teman-teman? Legal compliance ini merupakan yang umumnya adalah aturan formal, bisa berupa kebijakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan juga bisa juga kebijakan dari suatu perusahaan atau operasi tersebut gitu. Mungkin bisa diambil contoh dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 yang dimana isinya itu tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan itu untuk melaksanakan tanggung jawab baik sosial ataupun lingkungan gitu, atau CSR gitu ya. Nah, sehingga akuntabilitas itu bukan hanya pilihan, melainkan kewajiban hukum. Namun, kehidupan sosial itu jauh lebih kompleks nih teman-teman. Nah, sebagai contoh, saya ambil dari kasus PT Lapindo Berantas pada tahun 2006. Nah, PT Lapindo Berantas ini memperlihatkan kepada kita bahwa sebuah perusahaan itu secara hukum memiliki izin operasi yang tetap yang dinilai gagal gitu. Contoh dari kasus PT ini. Nah, kenapa dia tidak memenuhi akuntabilitas secara sosial? Dia hanya memenuhi akuntabilitas secara hukum aja. Contohnya, dia PT ini itu menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Sidoarjo karena adanya semburan lumpur panas gitu. Nah, oleh karena itu mematuhi suatu regulasi saja itu tidak cukup gitu. Oke, baik, selanjutnya itu adalah izin sosial untuk beroperasi dan juga legitimasi, dan akuntabilitas dan izin sosial untuk beroperasi juga. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai pentingnya izin sosial operasi, legitimasi, dan juga akuntabilitas dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang pertama seperti teman-teman lihat di sini ada yang namanya lisensi hukum, yang dimana lisensi hukum ini wajib bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk mematuhi hukum, aturan ataupun regulasi yang berlaku gitu. Tanpa lisensi hukum, suatu organisasi atau perusahaan itu dianggap bergerak secara ilegal dan bisa saja terkena denda ataupun sanksi yang berlaku gitu. Jadi lisensi hukum ini merupakan langkah awal atau fondasi utama agar organisasi ini dapat berjalan secara sah gitu. Namun kepatuhan hukum saja tidak cukup nih teman-teman. Nah, yang kedua adalah lisensi sosial, yang dimana lisensi sosial ini merupakan aturan untuk kesepakatan antar masyarakat gitu. Nah, lisensi sosial ini emang tidak tertulis secara hukum, tapi keberadaannya juga sangat penting. Jadi bisa dibayangkan apabila perusahaan bergerak secara ilegal tapi ditolak masyarakat karena dianggap merugikan lingkungan ataupun sosial, maka pastinya pergerakan operasional suatu perusahaan tersebut pasti akan terganggu. Jadi, lisensi sosial ini pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan dan dukungan masyarakat sekitar agar suatu organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, terus setelah lisensi sosial bisa dilihat di bawah ada akuntabilitas. Maka dari itu akuntabilitas itu berperan besar dalam menjaga keberlangsungan dari izin sosial tersebut gitu. Walaupun tidak diwajibkan secara hukum, organisasi tetap perlu menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik gitu.
Oke, selanjutnya itu membahas tentang perluasan akuntabilitas dan organisasi yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman perlu diketahui, awalnya akuntabilitas ini hanya dianggap dalam laporan keuangannya saja, atau hanya bisa dibilang hanya dinilai berdasarkan laporan keuangan saja, yang dimana seiring perkembangan zaman, akuntabilitas ini makin luas, tidak hanya soal finansial saja, namun bisa mencakup tentang aspek sosial, ekonomi, dan juga ekologi sekalipun. Nah, hal ini terjadi karena organisasi itu tidak hanya berdiri sendiri, seperti yang saya bilang dalam slide sebelumnya, melainkan berada dalam masyarakat yang terdiri dalam banyak kelompok dan juga banyak perbedaan. Oleh karena itu, organisasi ini dituntut untuk lebih transparan dan juga bertanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan gitu, bukan hanya pemegang saham saja gitu. Nah, akuntabilitas ini yang lebih luas juga sejalan dengan yang namanya stakeholder theory. Bisa teman-teman baca di situ, yaitu teori yang menjelaskan bahwa organisasi ini bertanggung jawab sebagai pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas mereka. Jadi misalnya, sebuah perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan laba, tapi juga memikirkan dampak sosial terhadap masyarakat, dampak ekonomi dan juga bagi lingkungan sekitar, serta dampak ekologis terhadap alamnya juga gitu. Nah, dengan begitu, organisasi yang benar-benar bertanggung jawab itu adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan finansial sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zakina atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan kita langsung aja ke next slide nih teman-teman, yang akan dibahas oleh rekan kita yaitu Maria, yang akan membahas tentang pemangku kepentingan. Untuk Maria, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Zakina pada slide yang sebelumnya, pemangku kepentingan itu tuh sebenarnya apa sih? Pemangku kepentingan itu orang yang dipengaruhi atau mempengaruhi sebuah organisasi. Karena hubungan mereka dengan orang-orang dan kelompok di sekitarnya itu tuh saling mempengaruhi gitu. Dalam bahasa Inggris, pemangku kepentingan itu disebut juga dengan stakeholders. Pengertian menurut Freeman, pemangku kepentingan itu adalah semua individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberhasilan dan tujuan dari sebuah organisasi. Contohnya nih, karyawan itu bekerja untuk organisasi. Kemudian pelanggan membeli produk atau jasa. Ketika pelanggan membeli produk atau jasa, pelanggan itu tuh mempengaruhi keberhasilan dari tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya itu ternyata tidak semua pemangku kepentingan terlihat jelas. Ada yang mudah dikenali seperti karyawan dan pemilik. Tetapi ada juga yang lebih halus dan sering terlupakan. Contohnya itu kayak alam dan generasi masa depan. Selanjutnya, pemetaan pemangku kepentingan. Setiap organisasi itu nggak bisa jalan sendiri, teman-teman. Mereka harus memetakan siapa saja pemangku kepentingan mereka dan bagaimana hubungannya satu sama lain. Tujuannya itu untuk mengetahui siapa yang paling berpengaruh, kemudian memahami siapa yang paling terdampak, dan juga menentukan siapa yang harus didengar lebih dahulu. Contohnya, kalau misalkan kita bangun sebuah pabrik, lingkungan tempat kita bangun pabrik itu pasti berubah kan? Entah itu karena polusi udara yang meningkat atau tingkat kebisingan yang meningkat. Nah, oleh karena itu siapa aja yang terdampak tuh? Yang terdampak itu ada warga sekitar. Nah, itu termasuk tujuan dari pemetaan pemangku kepentingan ini. Selanjutnya adalah penonjolan pemangku kepentingan, kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Apa sih artinya dari masing-masing ini? Ada yang tahu nggak? Jadi, kekuasaan atau power itu menunjukkan seberapa besar pengaruh mereka. Contohnya, investor itu mempunyai pengaruh besar. Mereka bisa menghentikan dana. Kalau nggak ada investor, kita nggak punya dana. Ya mungkin bisa dari dana pribadi, tapi biasanya dalam sebuah perusahaan yang besar, investor itu berperan sangat penting. Oleh karena itu, dia termasuk dalam kekuasaan atau power, karena pengaruh mereka yang sangat besar.
Kemudian ada legitimasi atau apakah mereka itu punya hak sah. Contohnya nih, pemerintah yang membuat regulasi. Kemudian ada urgensi, tingkat mendesaknya kepentingan, atau tuntutannya itu tuh butuh respon cepat atau enggak gitu. Misalnya kalau ada warga protes karena polusi yang meningkat gitu. Nah, itu urgensinya tuh gimana gitu, itu butuh respon cepat. Kemudian ada keterlibatan dan manajemen pemangku kepentingan. Keterlibatan dan manajemen pemangku kepentingan merupakan elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan perencanaan serta implementasi proyek baik di sektor maupun publik swasta. Keterlibatan pemangku kepentingan ini tuh mengacu pada proses interaktif antara organisasi dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang dijalankan. Nah, manajemen pemangku kepentingan ini tuh berfokus pada pengelolaan hubungan, harapan, dan pengaruh stakeholder agar selaras dengan tujuan organisasi. Strateginya itu tuh biasanya komunikasi dua arah. Organisasi itu mendengar dan merespon. Kemudian membangun kepercayaan, transparansi dalam kebijakan dan keputusan. Kemudian mencari solusi bersama. Contoh keberhasilan yang ada di Indonesia itu Fire Free Islands atau VFA. Jadi, sejak 2016 melibatkan perusahaan, LSM, dan masyarakat lokal untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, hasil dari keterlibatan antar pemangku kepentingan itu tuh berdampak baik gitu. Hasilnya lebih dari 200 desa dan juga 1,5 juta hektar lahan berhasil dilindungi. Nah, jadi keterlibatan antar manajemen pemangku kepentingan ini tuh berhasil menciptakan sebuah keberhasilan gitu, karena kuncinya ada kerjasama antar pemangku kepentingan, terus pemberdayaan dan komunikasi yang jelas. Selanjutnya, stakeholder dan akuntabilitas dalam berbagai jenis organisasi. Sektor publik umumnya bersifat vertikal ke pemerintah dan horizontal ke masyarakat, bentuk laporan kinerja, audit independen, forum partisipasi. Kemudian sektor swasta itu stakeholder utamanya itu ada investor, pelanggan, dan juga regulator. Fokus dalam akuntabilitasnya itu ada laba, efisiensi, CSR, dan keberlanjutan. Sektor nirlaba, stakeholder, donor, relawan, penerima manfaat, komunitas, dan regulator fokusnya penggunaan dana efektif, transparansi, dampak, dan sosial. Nah, perbedaan-perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar akuntabilitas yakni transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban berlaku universal, implementasinya harus disesuaikan dengan jenis tujuan dan struktur organisasi. Untuk yang terakhir dari saya itu ada akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Di era sekarang, itu akuntabilitas itu tuh bukan cuma soal uang, tapi ada 4 pilar penting yang harus diperhatikan organisasi. Yang ada di PPT ini tuh ada 2. Yang pertama tuh ada materialitas dan juga eksternalitas. 2-nya lagi itu tuh ada pemangku kepentingan dan juga transparansi. Nah, materialitas itu isu apa yang paling penting untuk keberlangsungan. Kemudian eksternalitas itu dampak organisasi terhadap masyarakat. Kemudian pemangku kepentingan, siapa saja yang terlibat dan terdampak dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada transparansi, keterbukaan informasi yang relawan dan dapat dipercaya. Organisasi yang baik itu tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga mengelola dampak sosial dan lingkungannya. Kalau ini nggak dilakukan, kepercayaan publik terhadap organisasi kita itu tuh nggak akan tercapai dalam jangka panjang. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Maria atas materinya, benar-benar luar biasa banget atas apa yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa next slide. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang materialitas yang akan disampaikan oleh rekan kami yang gak kalah cantik, yaitu Lutfi. Untuk Lutfi dipersilahkan. Terima kasih Anabella sebagai moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materialitas dalam konteks akuntansi pelaporan keuangan dan keberlanjutan. Nah, konsep materialitas itu apa sih? Nah, jadi materialitas adalah konsep inti dalam akuntansi dan pelaporan, baik keuangan maupun keberlanjutan. Artinya, suatu isu dianggap material jika signifikan bagi organisasi atau pemangku kepentingan. Contohnya yaitu jika isu lingkungan berdampak besar pada reputasi perusahaan, maka isu itu material untuk dilaporkan. Lalu ada dampak materialitas. Materialitas berkaitan dengan konsekuensi tindakan organisasi terhadap masyarakat, pemangku kepentingan, dan lingkungan. Artinya, apapun yang berdampak signifikan pada pihak-pihak ini harus dipertimbangkan dalam pelaporan. Lalu ada ketergantungan materialitas. Organisasi perlu fokus pada aspek keberlanjutan yang penting bagi kelangsungan operasi. Tidak semua isu itu relevan. Yang dilaporkan adalah yang paling berpengaruh pada bisnis dan stakeholder. Next slide. Oke, lalu ada materialitas bersifat subjektif. Pandangan tentang materialitas itu bisa berbeda-beda. Misalnya itu masyarakat mungkin melihat isu lingkungan yang sangat penting, tetapi manajemen perusahaan mungkin lebih menekankan isu keuangan. Dan ada studi dari Daromes et al. Pada tahun 2023. Ini meneliti pengungkapan materialitas pada laporan keberlanjutan di Indonesia pada tahun 2020. Temuannya yaitu ada perbedaan kelengkapan data sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, meskipun sama-sama memakai GRI Standards, penerapannya itu sangat berbeda. Implikasinya ada strategi pengungkapan yang beragam mempengaruhi bisnis dan keberlanjutan. Next slide. Dan selanjutnya ada materialitas dan pelaporan keberlanjutan. Nah, ada beberapa standar yang digunakan. Yang pertama yaitu GRI Standards. Ini berfokus pada isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan, dan menekankan keterlibatan pemangku kepentingan. Lalu ada SASB Amerika Serikat, berfokus kepada materialitas ekonomi, standar tiap industri. Dan yang terakhir ada Uni Eropa, NFRD, memakai konsep double materiality atau gabungan keuangan dan sosial lingkungan. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lutfi atas materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa di next slide. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang eksternalitas. Mungkin teman-teman juga udah pada penasaran juga ya, apa sih eksternalitas itu dan apa saja yang ada di dalamnya? Mungkin kita bisa langsung aja simak. Yaitu yang akan disampaikan oleh rekan kita, Nyimas Amanda Zaskia. Oke, untuk Nyimas dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari aktivitas perusahaan terhadap pihak luar, baik dampak positif maupun negatif yang seringkali tidak tercermin dalam laporan keuangan tradisional. Nah, dalam akuntansi ada konsep khusus yaitu akuntansi dan eksternalitas. Melalui konsep ini, perusahaan ini tuh dihimbau untuk menghitung biaya sesungguhnya dari kegiatan ekonominya. Jadi bukan hanya angka finansial saja yang dicatat, tapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.
Selanjutnya, hal ini tuh sangat relevan dengan akuntansi keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan eksternalitas dalam laporan, organisasi dapat lebih bertanggung jawab terhadap dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang artinya, laporan keuangan ini tidak hanya menggambarkan kondisi perusahaan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan ekologis. Boleh ke slide selanjutnya? Berlanjut ke slide berikutnya, kita masuk ke hubungan antara materialitas dan eksternalitas. Dalam praktiknya, informasi akuntansi dan pelaporan yang digunakan organisasi seringkali belum mencakup seluruh aspek penting. Padahal, ada banyak faktor yang seharusnya ikut dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan. Artinya, isu eksternalitas yang berdampak besar pada masyarakat dan lingkungan seharusnya dianggap material atau penting untuk dilaporkan. Dengan begitu, laporan akuntansi bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap, tidak hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga bagaimana perusahaan memberikan pengaruh jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nyimas atas materi yang telah disampaikan. Dan kita sekarang sudah ada di penghujung kesimpulan, di mana akan saya simpulkan atas materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita sebelumnya, yaitu tentang akuntansi keberlanjutan. Di mana akuntansi keberlanjutan ini, teman-teman, bukan hanya sekedar mengganti akuntansi konvensional, tetapi bagaimana untuk menuntut kesadaran kritis atas konsep akuntabilitas, pemangku kepentingan, materialistis, eksternalitas, tanggung jawab, dan legitimasi. Di mana untuk memahami dari akuntansi keberlanjutan ini sangat penting karena agar suatu organisasi dan tentunya masyarakat agar mereka mengerti dan mampu merefleksikan praktik lama serta mendukung transisi menuju keberlanjutan global. Dan untuk itu tentunya kami sebagai seorang mahasiswa akuntansi mengambil mata kuliah daripada akuntansi keberlanjutan merupakan suatu kewajiban terkait dengan profesi yang akan kita lanjutkan ke depannya. Dan mungkin itu saja materi dari kami kelompok 2. Semoga dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk teman-teman semua dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.